Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil buku saku kami yang berjudul Peran Lingkungan Sekolah dalam Bentuk Karakter Peserta Didik. Di sini, pendidikan tidak hanya bertujuan agar peserta didik memiliki prestasi akademik yang baik, tetapi juga untuk membentuk karakter yang akan menjadi bekal mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, dan kerjasama sangat penting untuk ditanamkan sejak anak usia dini, karena agar anak bisa dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik. Dalam pembentukan karakter, keluarga memang menjadi lingkungan pertama dari anak, terutama ibu. Tetapi setelah itu juga sekolah memiliki peran yang sangat besar karena sebagian besar waktu anak itu dihabiskan di lingkungan sekolah. Dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka alami setiap hari akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Jika lingkungan sekolah memberikan contoh yang baik, anak juga akan terbiasa untuk menghargai aturan, bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, terus peduli kepada temannya, dan perilaku positif. Sebaliknya, jika lingkungan sekolah kurang mendukung dalam pembentukan karakter anak, juga akan menjadi kurang optimal. Karakter juga dibentuk bukan hanya dibentuk melalui penyampaian materi di kelas saja oleh guru, tetapi yang paling penting itu dalam pembiasaan di kehidupan sehari-harinya. Misalkan, anak dibudayakan untuk mengantri saat membeli jajanan di suatu tempat atau sedang berpergian ke suatu tempat. Lalu menjaga kebersihan, kayak anak itu dibiasakan untuk membuang sampah kepada tempatnya yang sudah disediakan. Lalu piket kelas di kelas, lalu mengikuti upacara bendera hingga selesai, gotong royong, serta keteladanan dari guru dan seluruh warga sekolah. Nah, berdasarkan hal tersebut, pada buku saku ini, kami akan membahas bagaimana sih lingkungan sekolah berperan dalam membentuk karakter peserta didik jika dilihat dari teori, kebijakan pemerintah, data terkini, serta solusi yang dapat diterapkan. Lingkungan sekolah memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan peserta didik. Sekolah bukan hanya menjadi tempat untuk belajar mata pelajaran, tetapi juga menjadi tempat anak belajar bersosialisasi, mengendalikan emosi, menghargai orang lain, dan membangun kebiasaan yang baik. Dari sisi sosial dan emosional, anak belajar bekerja sama, berbagi, menyelesaikan masalah dengan teman, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Sementara itu, dari sisi moral, mereka belajar tentang kejujuran, kedisiplinan, sopan santun, dan kepatuhan terhadap aturan melalui kebiasaan yang dilakukan setiap hari di sekolah. Selain itu, lingkungan belajar yang aman dan nyaman juga dapat meningkatkan semangat belajar anak. Mereka menjadi lebih percaya diri untuk bertanya, berdiskusi, berpikir kritis, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Jika dikaitkan dengan teori, salah satu teori yang relevan adalah Social Learning Theory dari Albert Bandura. Menurut Bandura, anak belajar melalui proses mengamati dan meniru perilaku orang lain. Karena itu, guru, teman sebaya, dan budaya sekolah menjadi contoh yang akan ditiru oleh peserta didik. Ketika guru menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, anak akan lebih mudah mengikuti perilaku tersebut. Selain itu, teori ekologi dari Uri Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Salah satunya adalah sekolah. Interaksi yang terjadi setiap hari dengan guru maupun teman sebaya akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan moral, sosial, dan karakter anak. Jadi, berdasarkan kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Pembentukan karakter ini akan berjalan lebih baik jika sekolah mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, positif, dan penuh keteladanan. Pentingnya pembentukan karakter juga menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dibuktikan dalam terbitnya Undang-Undang Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Di situ disebutkan bahwa pembentukan karakter adalah tanggung jawab kita bersama, yaitu antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, nilai-nilai yang ditanamkannya ini adalah nilai-nilai religius, kejujuran, kedisiplinan, peduli sosial, peduli lingkungan, serta tanggung jawab sosial. Penerapan kegiatan pembentukan karakter ini bisa dilakukan berbagai kegiatan dalam sekolah, seperti pembelajaran di kelas, lalu penguatan budaya-budaya sekolah, dan hingga melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dengan begitu, peserta didik ini tidak hanya memahami teori-teori saja, tetapi bisa melakukannya atau menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk evaluasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Penguatan Karakter melaksanakan survei penguatan karakter pada tahun 2025. Nah, survei ini tuh melibatkan sekitar 94.000 kepala sekolah serta lebih dari 1,8 juta murid dan orang tua di seluruh Indonesia. Nah, melalui survei tersebut, pemerintah tuh dapat mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran pembentukan karakter ini. Dan melalui survei ini, pemerintah tuh bisa menjadikan patokan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. Dengan adanya kebijakan dan evaluasi tersebut dalam kegiatan pembentukan karakter, diharapkan kegiatan ini tidak hanya menjadi program, tetapi bisa menjadi budaya-budaya yang selalu diterapkan secara rutin di lingkungan sekolah. Walaupun pendidikan karakter sudah menjadi perhatian pemerintah, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah belum semua sekolah memiliki budaya yang benar-benar mendukung pembentukan karakter peserta didik. Di beberapa sekolah, pendidikan karakter masih hanya sebatas penyampaian materi atau nasihat saja, sementara pembiasaan dan juga keteladanan belum dilakukan secara konsisten. Selain itu, perbedaan karakter setiap peserta didik, keterbatasan kompetensi pendidik, serta belum optimalnya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga menjadi tantangan itu sendiri. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang yang cukup besar. Saat ini, pemerintah telah menghadirkan beberapa atau berbagai program pendukung, seperti yang pertama, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua, pertemuan pagi ceria. Yang ketiga, gerakan kepanduan. Dan yang keempat, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Oleh karena itu, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Selain itu, guru juga harus menjadi teladan yang baik, sekaligus dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam setiap proses pembelajaran. Selain itu, kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler perlu dimanfaatkan sebagai sarana untuk melatih tanggung jawab, kerjasama, kepemimpinan, dan kepedulian peserta didik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan atau dalam membentuk karakter peserta didik. Pembentukan karakter yang memang tidak hanya dilakukan melalui proses belajar di kelas, tetapi juga melalui budaya sekolah, keteladanan guru, pembiasaan positif, serta adanya kerjasama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan sekolah mampu mencetak generasi yang memang tidak hanya unggul dalam bidang akademik saja, melainkan juga memiliki karakter yang kuat
berintegrasi, bertanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya.